Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Berita gembira ya sahabat. Sebelum kita mulai pelajaran, di pertemuan sebelumnya hadis yang kita pelajari ada 7 buah hadis sekali duduk. Agak lama ya kan? Agak lama, terpaksa usah cepat-cepat kan. Pada hari ini, pada malam hari ini hanya 5 hadis saja, dan hadisnya pendek-pendek. Jadi jangan sampai ngantuk dan kurangi cerita dengan kawan. Ya, dengarkan baik-baik, fokus baik-baik. Ikhlaskan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Bab hari ini ya syabab, pelajaran kita adalah babun namimah. Kawannya ghibah, selalu tersebut bersama ghibah, yaitu namimah. Apa itu namimah ya syabab? Namimah terkenalnya adalah mengadu domba. Arti sebenarnya namimah adalah memindahkan perkataan kepada orang lain, ya perkataan seorang kepada seorang untuk merusak hubungan antara keduanya. Yaitu misalnya si A bercerita tentang si C kepada si B. Kemudian si B ini duduk-duduk dengan si C, kemudian menceritakan bahwasanya si A komentarnya tentang kamu kayak gini. Sehingga si C ya menjadi panas hatinya, ya kan? Kemudian menjadi buruk pandangannya kepada si A, kemudian menjadi buruk hubungannya dan bisa menjadi berkelahi setelah itu. Hadis yang berkaitan dengan namimah ini ya syabab, hadis pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa al-muwaffaquna aknafa alladhina ya'lafuna wa yu'lafun wa inna abghadakum ilayya al-mashyaquna bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah al-multamisuna lil-bura'il 'aib. Rawahu Tabarani wa hasanahu Al-Albani. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling saya cintai di antara kalian adalah orang-orang yang bagus akhlaknya. Itulah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat-umatnya ini, termasuk kita, ya, yaitu orang yang baik akhlaknya. Kemudian Nabi menambahkan al-muwaffaquna aknafa, yaitu orang yang bisa disentuh sisinya. Ya, bisa orang mendekat ke dia, bisa orang menyentuh ke dia. Ya, dia enggak kaku orangnya, tidak tidak bisa tersentuh sama sekali. Kalau ada di depan didorong, kalau ada samping, setelah di samping waktu kita sholat misalnya, nggak bisa sedikit pun terkena badannya atau terkena kakinya, terinjak kakinya sedikit langsung marah, enggak ya sahabat. Ya, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang baik akhlaknya, yang bagus akhlaknya. Siapa mereka? Adalah yang pertama itu orang yang bisa disentuh ya sahabat. Ya, bukan orang yang keras, bukan orang yang keras muamalahnya kepada kawan-kawannya.
Kemudian Nabi menambahkan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, orang yang mau mendekat kepada manusia dan manusia juga mau mendekat kepada dia. Dia suka mendekati orang dan dia juga bisa didekati. Ya, dia mau mendekati orang, mau dia berkawan dengan orang, enggak menyendiri. Kemudian dia juga bisa didekati, enggak menjauh kayak gitu dia orangnya, enggak keras kayak gitu orangnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menambahkan wa inna abwabakum ilayya al-masyauna bin namimah, dan sesungguhnya orang yang paling saya benci di antara kalian adalah orang-orang yang berjalan dengan namimah. Maksudnya berjalan memindahkan cerita dari kawan ini pindahkan ke sana, dari sana pindahkan ke sana, dari sana pindahkan ke sana, sehingga orang-orang hatinya tidak menjadi bersih kepada kawannya. Yang seharusnya dia nggak perlu pindahkan cerita itu, sebab nggak perlu dia pindahkan cerita-cerita. Orang kadang-kadang gurau, ya kan? Orang kadang-kadang gurau, tidak perlu dia sebutkan. Orang kadang-kadang agak serius, nggak perlu dia pindahkan. Akan tetapi dia pindahkan juga. Dan mungkin maksudnya adalah jelek pula, ya kan? Dan orang seperti itu adalah orang yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad SAW di antara umatnya. Kemudian Nabi menambahkan al-mufarriquna bainal ahibbah, itu orang-orang yang menyebabkan antara orang saling cinta, saling kasih itu akhirnya terpecah, ya terpecah belah. Kayak kita semua nih, kita semua masuk ke pondok ini berkawan, ya kan? Harusnya kita saling mencintai. Memang kayak gitu. Kita kan sesama muslim, sama-sama beriman, sama-sama talibul ilmi, sama-sama kawan perjuangan. Apabila ada di antara kita orang yang suka namimah, maka itu akan sangat berpengaruh buruk kepada kita, sehingga bisa kita saling benci, saling enggak ini lagi, sebab tidak bisa diajak bareng itu lagi, ya kan? Dan saling benci dan kelahilah namanya. Kemudian Nabi menambahkan al-multamisuna lil qura'il aib, yaitu orang-orang yang mencari-cari aib untuk orang-orang yang harusnya dia itu terlepas dari aib tersebut, cuma dicari-cari, ya syabab. Ya, dicari-cari kesalahannya, harusnya dia nggak bersalah, cuman dikasih bumbu sedikit, ya kan, dirubah-rubah perkataannya atau ditambah dikurangi, maka kemudian setelah itu baru dia memindah-mindahkan cerita kepada yang lain. Dengan yang kayak gitu tuh, sebab orang-orang kelahi, ya kan, orang-orang tidak saling mencintai. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu tadi, cari aib orang, pindah-pindahkan cerita-cerita yang tidak baik di antara sesama muslim, sesama mukmin, sesama kawan perjuangan, sesama teman hidup. Kemudian hadis berikutnya, hadis kedua, an Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna asy-syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musallun walakin fi at-tahrish bainahum, rawahu Tirmidzi wa asluhu fi Muslimin bi ziyadah fi jaziratil Arab. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah putus asa disembah oleh orang-orang yang sholat. Zaman Nabi itu, ketika dakwah Nabi mulai menyebar, ya kan, kemudian sampai ke seluruh jazirah Arab, setan itu dia putus asa untuk kembali disembah seperti dahulunya oleh orang-orang Islam, ya, oleh orang-orang yang sholat. Walakin, akan tetapi ada dia caranya, ada satu caranya dia yang mungkinlah dengan itu dia bisa memasukkan orang-orang yang sholat itu ke dalam api neraka, yaitu katanya, kata Nabi Muhammad SAW di sini, walakin fit-tahrish bainahum, akan tetapi dengan mengadu domba di antara mereka.
Yaitu setan itu kerjanya siapa? Orang yang suka namimah, orang suka pindah-pindahkan cerita, nah itu tuh bisa saja dia dikuasai oleh setan, atau bisa saja dia itu merupakan setan dari kalangan manusia. Nah, yang seperti itu ya, itu harus kita hindari. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya syabab dengan lafaz tambahan, yaitu fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Itu di jazirah Arab lebih daripada kita lagi, ya kan? Di jazirah Arab setannya lebih besar berarti daripada kita ya syabab. Ya, lebih pintar setannya di sana lagi daripada kita, karena di sana setan itu lebih putus asa daripada di sini untuk disembah lagi oleh orang-orang saleh. Akan tetapi setan di sana untuk mengadu domba itu lebih besar daripada setan di sini. Kalau di sana kalian sering lihat orang-orang kelahi, misalnya orang perang, misalnya di Indonesia, di Asia Tenggara jarang orang perang. Nah, itu salah satu rahasianya ya. Salah satu rahasianya di sana setannya itu besar. Nabi Muhammad SAW menambahkan di dalam riwayat Imam Muslim di jaziratil Arab, di jazirah Arab, itulah kerjaan setan ya, seperti itu. Kemudian hadis yang ketiga, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fa kana la yastanzihu min al-bawl qala fada'a bi'asibin rabbin fashaqqahu bithnain thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu an yukaffafa anhuma ma lam yaybasa muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Hadis terkenal sekali, mungkin sebagian dari kalian atau semuanya hafal. Yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya mereka berdua sedang kena azab, dan mereka berdua itu tidak diazab oleh sesuatu yang besar, oleh sesuatu yang berat. Nggak berat sebenarnya, ya, dia pekerjaannya itu ringan sebenarnya, mudah sekali dia menghindarinya, akan tetapi dia hindari, ya, mudah dia hindari, tetapi tidak dia hindari sehingga dia terkena azab oleh perbuatannya itu di dalam kubur. Yang pertama, kata beliau, adapun yang salah satunya fakana yamshi bin namimah, maka dia berjalan dengan namimah, yaitu dia harusnya bisa mengelakkan cerita, memindahkan cerita itu siapa? Bisa harusnya, tetapi dia malah memindahkan cerita buruk orang ke orangnya tersebut yang dimaksud. Orang sana cerita buruk lagi, pindahkan lagi. Ya, harusnya dia nggak usah menceritakan, bisa dia nggak menceritakan, tapi tetap dia ceritakan juga, sehingga terjadilah yang tidak diinginkan antara sesama kawannya. Yang seperti itu tuh hati-hati ya, di dalam kubur bisa terkena azab sebagaimana dua orang yang dilewati kuburannya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah wa ammal akharu fa kana la yastanzihu minal baul. Adapun yang satunya lagi, maka dia dahulu tidak menjauh dari air kencing. Ya, maksudnya apabila dia kencing, maka dia enggak merasa bersalah, dia nyaman aja kalau kencingnya itu dia balik ke dia balik ke kakinya atau ke kainnya, nyaman saja. Ada yang menafsirkan kayak gini ya syabab, itu dia apabila kencing dia tidak menyiramnya, tidak menyiram bekas pipisnya, itu pipis misalnya di sahur itu ya kan, semprot dalam keadaan berdiri, kemudian setelah itu langsung pergi. Nah, kayak gitu tuh syabab ya, yang kayak gitu tuh, yaitu orang-orang yang gak peduli dengan kebersihannya dari air kencingnya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mendatangkan
sepotong kayu yang masih basah, sahabat. Sepotong kayu yang masih basah. Kemudian beliau belah dua. Ya, beliau belah dua. Kemudian beliau tanam satunya di atas kuburan ini, satunya lagi di atas kuburan ini. Kemudian beliau mengatakan mudah-mudahan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kayu tersebut belum kering. Di sini ada hal yang ingin saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan kita lewat di kuburan. Bagus nggak kita tanamkan juga kayak gitu ya, sahabat? Atau bahkan kita tanamkan kayu malah ya, bunga-bunga gitu. Ya, sahabat. Pertama, kita nggak tahu ya kan? Kita nggak tahu dia itu diazab atau nggak diazab. Nabi tahu. Ya, Nabi tahu karena beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan nggak sama dengan kita, sahabat. Ya, itu yang pertama. Ya, beliau nggak sama dengan kita. Beliau tahu, kita tidak tahu. Yang kedua, beliau mengajarkan kita untuk selalu bersifat husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita menguburkan saudara kita misalnya, ya kan, setelah itu kita panah biar azabnya dikurangi oleh Allah, kalau dia kena azab dikurangi. Itu salah tuh. Ya, itu salah. Kenapa? Karena kita di situ tidak husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tanam sekarang ini kayak mungkin sebagian dilakukan oleh orang-orang, yang ditanam itu malah bukan kayu sepotong, ya kayu yang tumbuh, ya sahabat. Ya, biar dia nggak kering-kering kan. Alasannya kayak gitu, biar dia tumbuh, dia tuh kering-kering sehingga nggak diazab-azab, enggak kayak gitu. So, ya, para sahabat nggak pernah kayak gitu. Berarti para sahabat pahamnya nggak kayak gitu, ya kan? Mereka memahaminya itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengajari umatnya agar menghindar dari dua amalan yang seringkali menyebabkan terkena kita azab kubur, yaitu namimah yang pertama, yang kedua adalah tidak bersih-bersih dari air kencingnya. Hadis yang kelima, hadis yang keempat adalah hadis yang pendek sekali, ya sahabat. An Abi Wa'il rahimahullah an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu balaghahu anna rajulan yanummu al-hadid. Wa qala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata nammaru. Saya rasa banyak di antara kalian yang hafal atau hafal semua. Rawahu Muslim. Dari Abu Wa'il rahimahullah, beliau mengabarkan dari Hudzaifah bin Yaman bahwasanya sampai kepada Hudzaifah ada seorang laki-laki yang kerjanya itu, yaitu dia memindahkan perkataan si A ke si C tadi. Ya, si B itu kerjanya itu pindah-pindahkan perkataan itu. Ngomong sini ceritakan sana, ngomong sana ceritakan sana. Kayak gitu pekerjaannya. Maka Hudzaifah mengatakan, saya mendengarkan Nabi Muhammad SAW berkata, la yadkhul jannata nammam, tidak masuk surga orang yang ngadu domba, enggak masuk surga, ya sahabat. Ya, azab dulu mungkin baru dapat itu, soalnya baru mungkin masuk surga. Alhamdulillah. Kemudian hadis terakhir, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man qabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi, rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk di antara kami, karena dia di antara itu beliau, seseorang yang menyebabkan seorang istri benci kepada suaminya. Ini
hati-hati nih ya, kita sekarang belum punya istri lagi ya kan, belum punya yang perempuan pun belum punya suami lagi kalau yang di sana. Nah itu hati-hati nanti ya saudara ya, itu hati-hati nanti, jangan kita sampai menyebabkan orang benci kepada istrinya atau istri benci kepada suami. Dia sering kayak gitu kalau cerita-cerita tuh sama dia sering kayak gitu tuh sebab yaitu dia lihat hubungan antara istri dengan suaminya ini kan, suaminya misalnya miskin, nggak memberi nafkah yang banyak, tapi istrinya taat sekali. Oh, yang melihat kayak gitu, kamu diberikan sedikit oleh suami kamu, tapi kamu taatnya sampai bucin kayak gitu ya kan katanya. Ya coba. Nah, akhirnya si istri nggak mau jadi bucin ya coba ya, mau jadi bucin akhirnya. Nah, kayak gitulah. Yang kayak gitu itu tidak termasuk dari pengikut Nabi Muhammad. Dia tidak termasuk dari pengikut Nabi Muhammad. Au adlan ala sayyidihi, atau dia itu menyebutkan seorang hamba membenci majikannya, atau seorang anak bisa juga sebab membenci ayahnya. Ya awalnya dia santai-santai saja, suka-suka saja cerita dengan orang lain. Nah, orang lain itu menceritakan keburukan tentang ayahnya, akhirnya dia nggak suka lagi sama ayahnya. Yang seperti itu. Atau bisa saja antara murid dan guru. Awalnya biasa-biasa saja ya, baik-baik saja, tenang-tenang saja. Tapi tiba-tiba ada yang bercerita, itu kayak gini, kamu masa begitu kan, begitu. Seenak dia saja sama kamu. Akhirnya hubungan antara dia dan gurunya menjadi buruk. Padahal sebenarnya semuanya sebelum itu berjalan dengan biasa saja. Ya, tidak ada kezaliman, tidak ada kemaksiatan, tidak ada keburukan, biasa-biasa saja. Hanya saja ada orang yang enggak suka sehingga dia ceritakan hal-hal yang buruk tentang gurunya tadi, atau ayahnya, atau majikannya, atau suaminya, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sampai di sini saya share pelajaran kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.